Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahir, sehat batin sampai pada hari ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sisa usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban seorang suami dan juga kewajiban seorang istri. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ragam kebutuhan keluarga. Jika dilihat dari jenisnya, bahwa kebutuhan keluarga itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat material, dan yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat imaterial. Apa itu kebutuhan keluarga yang bersifat material? Kebutuhan yang pemenuhannya itu memerlukan finansial atau memerlukan uang. Nah, kebutuhan keluarga yang bersifat material juga bisa terbagi dua. Yang satu yang bersifat fisik, yang keduanya bersifat non-fisik. Yang bersifat fisik apa? Papan, sandang, pangan, itu adalah bersifat fisik. Sehingga pemenuhannya adalah dengan uang atau finansial. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh perumahan. Nah, itu juga sebagai kewajiban dari seorang suami kepada istri dan keluarganya, bahwa dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan makan, pakaian sesuai dengan kemampuan ayahnya atau sesuai dengan kemampuan suaminya. Artinya, jika kita menginginkan makan, jika kita menginginkan pakaian, jika kita menginginkan minum, jika kita menginginkan perumahan, maka harus dengan uang pemenuhannya. Nah, itu yang bersifat fisik. Yang kedua, kebutuhan keluarga yang bersifat material adalah kebutuhan non-fisik. Di antara kebutuhan non-fisik itu adalah seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, hiburan, pengamanan, dan yang lainnya. Dan itu juga memang kebutuhan itu pemenuhannya dengan materi, tapi mungkin masih bisa dianggarkan dengan bisa menabung, dan waktunya bisa kapan saja, jadi tidak mendadak harus sekarang. Beda dengan kebutuhan yang bersifat fisik. Yang kedua, kebutuhan keluarga adalah bersifat imaterial. Kebutuhan yang pemenuhannya itu tidak dengan uang, tapi dengan memahami masing-masing pasangan, atau pemenuhannya dengan kesadaran hati kita masing-masing. Misalnya, suami istri saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Nah, itu adalah kebutuhan yang bersifat imaterial. Kesadaran dari diri kita masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri. Sehingga dalam rumah tangga itu idealnya seimbang antara kebutuhan materi dan kebutuhan imateri, atau material dan imaterial. Namun seandainya ada sesuatu yang kurang di kebutuhan material atau di kebutuhan imaterial, maka salah satunya harus kuat. Di kebutuhan, misal di kebutuhan material kita kurang, ya, anak
sebagainya. Kita tidak saling menyalahkan antara suami dan istri, tapi bagaimana ketika kebutuhan secara material kita kurang, tapi kuatkan kebutuhan kita secara imaterial. Suami istri harus saling menguatkan, harus saling memotivasi bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya niat baik, apalagi untuk pendidikan anak, kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, saling menguatkan antara suami dan istri bahwa nanti rizki Allah yang ngatur. Yang penting kita berdoa dan ikhtiar. Jadi kalau lemah misalkan di kebutuhan material, maka kuatkan kebutuhan material. Jadi kalau misalkan di keluarga itu saling menguatkan antara suami dan istri, insya Allah walaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, pasti saling memahami dan saling mengerti. Ya, mudah-mudahan kita saling mengerti, saling menjaga, saling memahami di antara kewajiban kita sebagai istri dan kewajiban kita sebagai suami. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, maka bisa dimaafkan dan bisa dikomunikasikan. Semoga bermanfaat, bisa kita laksanakan dengan baik nanti di rumah tangga kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.